Saudara-saudara, di dalam dunia musik ada orang yang dianiaya papanya sendiri. Pertama, Beethoven. Umur 5 dipukul, saben hari dipukul. Akhirnya Beethoven tidak berani berontak. Dia terus belajar. Akhirnya dia jadi. Dia waktu jadi, papanya iri hati sama Mozart. Karena Mozart itu umur 7 sudah keliling Eropa. Sampai di depannya Ratu Maria Theresa dari Habsburg Palace di Vienna, Schönbrunn dia main. Papanya Beethoven bilang, itu anak pintar musik. Anak saya juga pintar musik. Mereka bedanya cuma kira-kira 14 tahun. Setelah Mozart keliling Eropa, Papa Beethoven iri. Juga bawa dia keliling. Tapi dipukulnya setengah mati. Mozart genius. Mozart tidak usah dipukul. Main langsung jadi. Beethoven mesti belajar setengah mati. Disiksa. Setelah Beethoven, kita lihat masih ada yang disiksa. Tapi ada satu anak yang mau disiksa papanya. Diberhentikan oleh kawan papanya. Itu adalah Handel. Handel punya rumah tengah loteng ada satu piano kuno, klavikot. Handel itu sendiri, tidak pernah diajar oleh orang lain. Dia sendiri naik tengah loteng sini main piano. Waktu bakatnya, melodinya begitu hebat. Tapi papa bilang, cilaka. Kalau anak saya jadi musikus, besok cari uang dari mana? Kalau ada istri, bisa kasih makan nyonya anak nak? Dipukul setengah mati. Akhirnya Papa Handel, lu mau apa? Saya mau dia menjadi ahli hukum, menjadi hakim, mendapat uang banyak. Jangan begitu tuh. Orang itu namanya Sacho. Sacho berkata kepada Mr. Handel, please don't persecute your child, because I listen to his playing. If you persecute him, you hindered him to be a musician. Probably you will persecute one of the greatest genius in the human history. Kalau engkau menganiaya dia, engkau mungkin memusnahkan salah satu jenius paling besar di dunia. Akhirnya tidak lama kemudian, baru diizinkan dia main piano. Dan tidak lama lagi papanya mati. Baru Handel, dia mempunyai sesuatu penghapusan. Dia menerima satu napas yang bebas. Dan dia pergi sekolah musik. Dia pergi sekolah musik bukan ke sekolah biasa. Dia keliling Italia. Karena waktu itu Italia adalah negara musik yang paling penting. Saya sebut nama engkau mungkin tidak tahu. Vivaldi, Scarlatti anaknya, Tartini, lalu yang lain lagi Corelli, Angelo Coleni, Palestrina, semua itu dari Italia. Maka waktu Handel ke Italia, dia keliling, begitu pintar, langsung kumpul satu orang, semua teknik diambil. Ke Prancis, semua teknik dari orang Prancis diambil. Ke Jerman, di mana kota ada musikus, dia lihat, langsung dia terima. Dia begitu pintar, sehingga seorang penulis riwayat Handel mengatakan begini, Mr. Handel went to Italy, to France, in Germany, he get all the best genius secret of composing music to be his own. Langsung menjadi dia punya. Kecuali satu kurung, Johann Sebastian Bach. Saudara, saya umur 16 sudah baca semua ini. Bukan saya tua baru ngerti musik. Saudara-saudara, itu sebab kalau saya lihat anak muda yang suka musik, saya tidak berani melawan. Harap Tuhan menjaga dia sampai jadi. Saudara-saudara, Handel akhirnya sudah dilepas bebas. Dia menjadi genius. Sehingga Beethoven sebelum mati 3 hari dari London kirim 40 jilid semua karya Handel.
Handel menulis lebih banyak daripada Bach. Handel menulis musik lebih banyak dari Beethoven. Beethoven tambah Bach baru satu Handel. Lalu Telemann, Beethoven, Bach semua kumpul seperti Handel. Dia begitu banyak. Waktu dikirim, Beethoven belum mati. Dia dengan susah payah membuka lembar-lembar. Dia kaget luar biasa. 2 hari sebelum mati, dia mengatakan, He is the teacher and the great master of all of us here. Berarti di dalam sejarah cuma 2 ahli yang paling besar. Satu Bach, satu Handel. Dan karya Handel saya baru baca sekarang. Saya mengaku dia guru paling besar di dalam seluruh musikus Jerman sampai hari ini. Waktu Beethoven hidup, dia memuji yang paling besar di zamannya adalah seorang namanya Cherubini. Di dalam sejarah paling besar yang dipuji cuma Bach dan Handel. Tetapi dia mengatakan Handel lebih besar dari Bach. Kenapa? Karena waktu itu dia mati tahun 1727. Sedangkan Matthew Passion dari Bach baru ditemukan 1729. Sehingga kalau Beethoven melihat Matthew Passion, mungkin dia mengatakan Bach lebih besar dari Handel. Tapi dia tidak sempat. 2 tahun sebelum itu dia sudah meninggal. Dan saya sekarang cerita terakhir untuk tutup khotbah yang sangat panjang ini. Salah satu konduktor yang paling besar bukan Karajan. Karajan sangat besar. Bukan Bernstein. Bernstein lebih besar. Bukan Furtwängler, lebih besar dari Karajan. Tapi saya akan sebut satu nama karena tidak banyak orang kenal. Sebab waktu dia masih hidup, dia tidak suka kondak. Konduktor kok tidak suka kondak karena dia mempunyai bayang-bayang marahnya dari papanya. Dia adalah seorang namanya Carlos Kleiber. Carlos Kleiber mempunyai seorang ayah. Papanya dari kecil, papanya konduktor besar sekali. Tapi dari kecil melihat anak ini kurang bakat. Dimarah-marahi terus. Kenapa kau bodoh? Kenapa kau tidak bisa kondak baik? Jadi anak ini dimarah-marah oleh papa yang dia kagum, dia respect, dia hormat. Sehingga kalimat papanya mengecap di dalam otaknya, saya orang bodoh. Saya orang bodoh. Akhirnya papanya mati. Dia tidak berani kondak. Tetapi kalau sudah miskin, tidak ada uang, diundang kondak, dia baru kondak. Maka begitu dia keluar kondak, semua bilang, bagus sekali. No, I'm stupid. I no good. I cannot conduct very well. Dia terus minder. Setelah dia nikah sama istrinya selalu kecelakaan. Kalau kulkasnya kosong, kalau makanan sudah habis, bilang, oh honey, please go to conduct. Silakan pergi conduct. No, I cannot conduct. I am not good conductor. Please, you have to go to conduct because our refrigerator is now empty. Lalu dia pergi lihat kulkasnya cilaka. Sayur tak ada satu lembar. Keju sudah habis. Susunya botolnya kosong. Okay. Honey, I go to conduct. Dia pergi conduct. Malam itu dapat uang pulang. Langsung isi kulkas. Langsung isi toples. Makanan penuh. Dia tidak mau conduct lagi. Tunggu sampai selesai. Istrinya bilang, please go to conduct. Gampang mbak. Seorang konduktor malam ini mau conduct. Langsung ada yang di conduct. Tidak bisa kan? Tetapi dia bisa. Karena terlalu banyak orang ingin undang dia kondak. Cuma dia tidak mau. Akhirnya waktu dia pergi kondak. Loh, malam itu sudah ada orang kondak. Karajan yang kondak. Karajan bilang, oh Carlos, you come to conduct. I retreat today. Let you conduct. Orang begitu menghormati dia. Tapi dia tidak berani kondak.
Dia tidak sering kondak. Akhirnya rekamannya sampai sekarang cuma 4 biji. Saya punya rekaman daripada musik lebih 500 biji. Konduktor siapa saja saya ada. Saya bukan main-main. Kalau saya berani mendirikan satu concert hall, saya harus tanggung jawab. Dan semua skor yang saya beli, tidak pernah ambil 1 rupiah dari gereja. Saya kondak sudah 64 tahun. Tidak pernah ambil 1 rupiah dari gereja. Saya dirikan concert hall, tidak ambil uang dari gereja. Saya bikin itu Simfoni Orkestra, tidak ambil uang dari gereja. Bagaimana susahnya? Karena saya tahu gereja Reform Injil Indonesia belum sempat, belum mengetahui tugas kebudayaan itu apa. Kalau saya kerjakan sesuatu, saya tidak bikin beban untuk orang lain. Kalau bisa saya bantu orang lain, saudara-saudara. Tapi Tuhan sangat memberkati saya, sangat mendengar apa yang saya perlukan. Tuhan kasih sampai akhirnya semua cukup. Mengapa Carlos Kleiber cuma 4 rekaman yang bisa kita terima? Karena papanya mengatakan kau tidak pintar, kau bodoh.